Halo, jumpa lagi sama saya Mers Production Studio. Kali ini saya akan menerangkan cara merekam drum kit dari Cakewalk dengan hasil dipisah-pisah per instrumen. Jadi kick punya track sendiri, snare sendiri, tom sendiri, hi-hat sendiri, crash juga sendiri. Seperti kita tahu bahwa di S1 drum kit bawaan Cakewalk itu nggak punya mixer untuk bikin solo per instrumen, dia cuman ada begini aja ya. Jadi sekarang kita ngerekam audio itu langsung dipisah ya per track. Caranya mudah. Yang pertama, di sini saya udah siapkan ya bagian sini. Ini saya ambil dari yang ada aja di sini ya sebagai contoh. Yang pertama, kita matiin dulu reverb sama kompresnya juga saya rasa kita matiin ya. Jadi bunyinya kayak begini. Untuk kompres boleh dihidupkan, boleh enggak sih sebetulnya. Oke. Bagian reverb kita matiin. Ya. Lalu sekarang kita akan merekam bagian kick. Ya, volume yang lain ini kita tutup. Ya. Oke. Kita lihat di sini nggak sampai peak ya. Dan bagian ini kita ngelihat dari sini ini nggak sampai peak. Coba kita lebihin sedikit, peak nggak dia. Sampai di 75 masih nggak peak. Oke, sekarang kita siap rekam. Ini kita tutup dulu. Lalu ini tinggal kita freeze. Ya, dia mixing audio. Nah, si hasil freeze ini ya, kita klik dulu. Kita pilih, lalu kita pilih track, bounce to track, kita pilih track, source kategori track ini drum kit S1 ya. Ini boleh kita gunakan render in real time atau tidak kita gunakan. Lalu kita pastikan channel formatnya yang kita butuhkan apa, mono atau stereo. Saya kira kalau kick itu kita nggak butuh channel stereo, jadi kita pilih yang mono. Oke, untuk yang lain saya pikir aman-aman aja. Oke, kita mulai. Kita kita bounce ke track yang baru di sini. Nah, ini hasilnya. Lalu ini kita unfreeze lagi, pilihan kita yang ini. Bagian ini kita unfreeze lagi. Lalu kita buka ini. Ya. Bagian kick kita tutup, lalu kita buka bagian snare. Cek. Ini kita mute dulu supaya enggak. Oke.
kasih 75 aja, 75%. Ya, kalau sudah siap, bagian ini kita freeze. Lalu hasil freeze-nya kita klik, kita pilih. Lah, kayak tadi, bounce to track lagi. Ya, kita pilih formatnya mono karena buat snare itu, kalau stereo saya rasa nggak perlu ya. Kita masih bisa menggunakan track yang mono. Ya, silahkan diklik. Ini bagian snare. Nah, ini kita unfreeze lagi, lalu kita pilih bagian hi-hat. Karena ini akan kita jadikan mono, ya, volumenya kita pilih 74%. Untuk bagian ini kita simpan aja di tengah supaya sama suaranya. Ya, cek. Oke. Oke, udah siap. Lalu kita freeze. Udah freeze selesai. Kita klik bagian ini, bagian yang sudah di freeze. Lalu kita bounce to track lagi di sini. Bounce to track. Channel formatnya untuk hi-hat kita pilih mono. Ya, ini lalu kita mute, kita unfreeze lagi bagian ini, kita buka lagi supaya bisa lalu bagian tom kita kasih 70% aja lah, kurang lebih 70%. Ini sama semua, ini 70% juga. 80. Cek. Oke. Ini kita tutup, lalu kita pilih freeze. Kita klik di sini, kita bounce to track, pilih di sini stereo formatnya. Yang lain udah siap, kita klik OK. Ya. Lalu ini kita unfreeze lagi. Ya, kita buka lagi, ini kita tutup. Lalu bagian crash dan ride ini sama, kita kasih 85%. Oke, 80%. Cek. Oke, nggak ada yang peak hasilnya. Ini kalau udah siap, nah ini kita freeze lagi. Kita freeze, lalu ini kita klik, pilih track, lalu bounce to track.
bounce to track, sama kita pilihnya sumbernya dari drum kit ini. Kita formatnya ini stereo, formatnya stereo. Ini kita unfreeze, lalu ini kita archive saja bagian MIDI nya ya. Jadi archive itu sama sekali nggak di load ke memori, dia cuman numpang ada aja di sini. Nah, ini kita archive, kita dengar. Kenapa cara ini saya pakai? Ya, soalnya kalau misalkan ada cara yang lain, ada ya, kita bisa memisahkan per track dari hasil MIDI file. Di sini misalkan kick ini kita bikin satu track, jadi kick yang ini nggak ada, adanya di track lain. Lalu bagian snare, semua snare ya, termasuk segala macam snare ya, ini kita pindahkan ke track yang lain dengan track MIDI yang lain ya. Lalu misalkan MIDI itu kita freeze kayak begini. Nah, hasil di freeze tadi, jadi kalau misalkan begini ya, kita sebagai contoh aja, ini kita freeze, di sini akan jadi audio. Terkadang itu kita tidak bisa mengambil efek yang ada di sini, efek yang ada di seperti ini ya. Kita buka Pro Channel, di sini itu kita nggak bisa dikasih efek ke sini, itu nggak akan ada pengaruhnya ya. Jadi kita mesti pakai efek dari luar. Yang terkadang kita pakai efek dari luar itu cukup memakan memori, sementara kalau yang dari Cakewalk ya lumayan ngirit ya. Jadi makanya saya pakai cara seperti ini ya. Jadi bagian ini sekarang kita archive dulu, lalu kita coba mixing ya. Nah, ada yang kelupaan, per track ini kita kasih nama, ini kita kasih nama kick. Lalu yang kedua kita kasih nama snare, yang ketiga kita kasih nama hi-hat ya. Lalu yang ini kita kasih nama tom, yang ini crash. Oke, sekarang kita coba mixing. Sorry, salah buka jendela. Ngapain lagi buka jendela ini ya. Kita coba mixing, ini kita hide saja, hide track. Kita lihat master, coba kita solo. Bagian bikin kita tutup dulu, ini segimana ininya. Bagian snare juga pasti pick. Bagian hi-hat. Ya, ada yang kelupaan. Kita kasih tanda dulu di sini supaya jadi loop, dia selalu looping ya. Jadi nggak perlu pijit start stop lagi.
Oke, jadi seperti itu saja cara bikin drum MIDI bawaan Cakewalk menjadi beberapa track. Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya. By the way, jangan heran ya tukang foto ini ngerjain mixingan lagu ya, jangan sampai terheran-heran. Soalnya sebelum jadi tukang foto, kerjaan saya itu arranger dan mixman. Oke, bye bye.